Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 129 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang di hadapannya menghadapi huruf ta. Cara membaca nun sukunnya adalah dibunyikan samar-samar. Siap-siap menuju huruf ta disertai dengan dengungan. Dengung sedikit ya karena makhraj huruf ta ini masih dekat dengan nun. Artinya saat membunyikan nun, ujung lidah kita sudah siap-siap ke pangkal gigi seri atas ke makhraj huruf ta. Tapi baru siap-siap aja, mau disentuhkan tapi belum. Sehingga aliran suara dari mulut masih besar ya. Suara yang masuk hidung masih sedikit. Wa intus shad. Salah satu sifatnya yang tidak memiliki lawan adalah sifat shofir. Shofir itu artinya ada suara desis ya. Wa intuslihu. Hu di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Wa intuslihu. Nah, di sini ada waw sukun bertemu waw, tapi hati-hati ini bukan idgham mutamatsilain. Artinya bacanya tidak perlu dimasukkan ke waw kedua. Kenapa? Karena waw pertamanya ini berfungsi sebagai huruf mad. Kita lihat huruf sebelum waw pertama adalah dhammah. Maka ini mad tabi'i. Jadi, ini tetap dibaca jelas ya. Sebagian berpendapat ini disebut dengan mad tamkin. Wa intuslihu wa tattaqu. Kemudian berikutnya ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan qafnya 2 harokat. Wa tattaqu fa inna. Kemudian berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah atau boleh juga gunnah aja ya, atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah. Sebab nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Fa innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal, bunyinya Allah. Fa innallah. Hukum alif lamnya disebut dengan hukum alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak perlu dibaca. Atau idgham syamsi karena cara bacanya diidghamkan. Fa innallah. La mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Fa innallaha ka berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah,
Maka cara bacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Kana ghafu. Fu berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat juga. Kana ghafurar. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris di atas, yaitu barisnya tanwin fathah. Maka cara bacanya tebal, pangkal lidah kita naikkan. Ghafurar. Nah, kemudian dari tanwin ke ra kedua ini dihukumi dengan idgham bila gunnah. Sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf ra. Maka cara bacanya tanwinnya masuk ke ra, ghafurar, tanpa didengungkan. Jadi tidak usah menahan bunyinya. Dan ini jawaban pertanyaan hari kemarin. Ghafurar. Ra kedua dibaca secara tafkhim sebab berbaris di atas, yaitu fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Cara menebalkannya pangkal lidah dinaikkan. Allah. Rahi. Hi mad tabi'i zahiri. Karena ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf ha dipanjangkan 2 harokat. Rahima. Ma jika berhenti hukumnya adalah mad iwad. Karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan. Cara bacanya baris 2 ini jadi 1, jadi fathah. Dan kita bunyikan panjang 2 harokat. Rahima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.